Mohon dulu sama Allah. Ya Rabb, Engkau telah memudahkan langkah kami ke tempat ini. Tidak mungkin Kau tidak ingin masukkan kita ke dalam surga. Ini tanda mudah-mudahan, tanda orang yang Allah mau masukkan ke dalam surga. Allah mudahkan dulu dia ke majlis ilmu biasanya. Nanti para ahli surga di surga, kiamat sudah beres, dunia sudah habis, hisab sudah selesai. Purwakarta tinggal cerita, udah nggak ada lagi. La Indonesia, wala Purwakarta, wala Jakarta, semua hilang. Karena ahli surga sudah di surga dan ahli neraka sudah di neraka. Nanti ketika mereka masuk surga, itu zakiratuhum, daya ingat mereka masih bisa mengingat hal-hal yang pernah dialami di dunia. Jadi jangan dikira orang yang masuk surga itu ingat kejadian, lupa kejadian-kejadian di dunia. Tidak. Mereka akan terus mengingat, memorinya itu masih jalan sampai ke surga. Dan ini pernah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pernah, Allah abadikan di Al-Quran, bahwa nanti para ahli surga itu ketika mereka masuk surga, mereka akan bernostalgia ketika ahli surga bertemu satu sama lain. Dan bisa jadi kita bertemu sama yang sekarang kumpul, nanti kita kumpul lagi. Karena kata para ulama, ya, kata para ulama, bukan kata ulama, bahkan kata Rasulullah SAW, al-arwah junudun mujannadah. Al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, fama tanakara minha ikhtalaf, kata Rasulullah. Ruh manusia, kita ini kan punya ruh semua. Saya punya ruh, antum punya ruh. Manusia itu disebut manusia karena ruhnya, kalau nggak ada ruhnya disebut jenazah ya. Namanya juga nggak disebut lagi. Jenazahnya sudah di rumah atau sudah dibawa, nggak disebut lagi itu namanya. Ini arwah manusia ini Nabi sebutkan junudun mujannadah. Mereka itu memang berkelompok-kelompok. Arwah manusia itu berkelompok-kelompok. Di mana berkelompok-kelompoknya? Di alam arwah, ataupun di dunia, ataupun di akhirat. Di alam arwah, ini nanti nostalgia surga nanti kita lanjutin. Ini kita bahas dulu awalnya. Sebenarnya umur kita ini tua hampir. Kalau misal antum tanya umur saya ini masih muda, umur lahir tahun 83. Kenapa ketuaan kan ya? Itu umur fisik saya. Habib Abdul Hakim mungkin umur sekian, itu umur fisiknya. Habib Salim Al-Asghar umur fisiknya sekian. Tapi kalau ruh kita umurnya sudah ribuan tahun. Karena Allah ciptakan ruh kita itu bukan ketika hendak dimasukkan ke dalam rahim, bukan. Tapi sejak zaman Nabi Adam dulu, itu ruh kita sudah ada. Jadi umur kita ini sebenarnya tua, roh kita tua. Yang umur 10 tahun, 20 tahun itu umur dunia. Kalau umur arwah itu sudah ribuan tahun roh kita. Kalau umur dunia, itu tergantung KTP umur dunia kita. Nah, kata Nabi, al-arwah junudun mujannadah. Arwah manusia itu punya karakter berkelompok-kelompok. Di alam arwah dulu ruh kita di mana? Dulu ruh kita di alam, namanya alam arwah. Nanti yang dapat giliran mau lahir ke dunia umur 4 bulan kandungan, nah diambil ruhnya dari alam arwah, masuk ke ibu bulan. Masuk, kamu jadi anaknya bulan, kamu jadi anaknya bulan, kamu jadi anaknya bulan. Ruhnya itu sudah ribuan tahun. Nah arwah kita dulu di alamnya itu sudah berkelompok-kelompok, junudun mujannadah, berkelompok-kelompok. Pertanyaannya dulu ruh kita kumpul sama ruh siapa dulu ya kira-kira? Dulu ruh saya di kelompok siapa ya kira-kira? Ustaz, dulu arwah saya kira-kira di kelompok mana? Jawabannya hadis Nabi berikutnya, fama ta'arafa minha talaf. Maka yang di dunia saling kenal, dia akan merasa nyaman. Di alam arwah berarti dulu dia kumpul. Ini arwah kita berarti dulu kumpul di alam
Sekarang kita condong ke siapa? Iktalaf. Ke siapa condong kita? Kalau disebut Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf Ar-Rasyid radhiyallahu anhu, insyaallah ruh kita kumpul sama beliau. Kalau disebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berarti ruh kita dulu kumpul sama beliau. Itu kelompok itu dulu. Disebutkan Al-Imam Al-Bukhari, ya Allah saya cinta sama beliau, luar biasa. Berarti insyaallah ruh kita kumpul di kelompok itu dulu. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas radhiyallahu anhu, saya cinta beliau, saya cinta Rasulullah. Berarti dulu ruh kita kelompok satu kelompok dulu. Al-Imam Al-Hajjaj Syekh Abu Bakar bin Salim, Imam fulan, kiai fulan, ulama fulan, itu dulu berarti kumpul. Yang dulu saling kumpul di dunia, saling kenal dan saling condong hatinya. Dan itu akan kebawa terus nanti sampai ke akhirat. Maka dari itu beruntung orang-orang yang sukanya, idolanya, kumpulnya, senangnya sama orang-orang baik. Itu petanda bahwa arwah dia dulu kumpul bersama arwahnya orang-orang baik. Orang baik. Dan di dunia akan cinta sama arwah yang dulu kumpul. Akan ada kecondongan. Kumpul. Maka ini penting buat anak-anak kita, generasi kita. Nah sampai nanti di surga pun akan demikian. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Dia cinta siapa di dunia? Berarti dulu ruhnya kumpul. Di dunia dia akan cinta kepada fulan, dan nanti di akhirat dia dikumpulkan bersama si fulan. Jadi kumpul kayak begini ini mahal. Cinta ini anugerah yang mahal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga nikmat ini. Ketika ahli surga masuk ke dalam surga, nanti mereka akan nostalgia, mengenang masa-masa indah kehidupan di dunia. Di antara diskusi ahli surga, di antara obrolan ahli surga yang Allah sebut di Al-Quran itu, nanti ahli surga akan mengatakan, Inna kunna min qablu nad'uh. Inna kunna min qablu nad'uh. Ini Allah kasih bocoran nanti ahli surga itu pas lagi kumpul, salah satu obrolannya itu materi itu. Inna kunna min qablu nad'uh. Kalau bahasa sederhananya begini, ingat gak dulu kita waktu di dunia? Min qablu, sebelum kita masuk ke surga, waktu masih di dunia, nad'uh, kita doa sama-sama sama Allah biar masuk surga. Sekarang kita alhamdulillah masuk surga, udah kumpul sekarang kita. Jangan jadi kenangan. Makanya sering kita katakan, buatlah kenangan yang indah dari sekarang untuk diceritakan di surga nanti. Dulu ingat gak kita waktu hadir majlis kismis tuh? Apa ceritain? Dulu ingat gak kita waktu ada Habib Umar bin Hafid, waktu kedatangan Habib Zain bin Sumit, waktu umroh kita ziarah ke rumah Habib Zain bin Sumit, ingat gak kita kan dulu kan pernah doa? Itu akan jadi kenangan-kenangan. Makanya aneh, bingung ya, walaupun bisa masuk surga, enggak enaknya jadi orang kagak bener itu. Kalaupun dia masuk surga, kenangannya mau dikenang apa? Dulu kan kita diskotik baru di musim dulu ya. Lu kok bisa di sini lu sekarang? Ya gue udah bersyafaat Nabi, malu kalau disebutin. Malu mau dikenang apa? Banyakin kenangan-kenangan indah, banyakin amal-amal baik, karena itu bakal kita kenang nanti di surga. Kalau kita di dunia nggak ada amal baik, ngaji enggak, sholat enggak, kumpul orang soleh enggak, datar aja begitu, nanti di surga mau cerita apa? Kan kalau masuk surga aja gimana? Ya. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan, karena insya Allah kita umat Nabi Muhammad dapat privilege. Umat Nabi Muhammad itu dapat privilege. Ini nenek-nenek nggak ngerti ini privilege. Privilege itu kelebihan, dapat keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat lain. Umat Nabi Muhammad itu paling banyak di surga. Kalau disebutkan di dalam riwayat ahli surga, softnya 120, itu 80 soft jatah umatnya Nabi Muhammad. 40 soft itu jatah sisanya seluruh ratusan ribu nabi sama umatnya rame-rame 40 soft di situ. Memang jatah, memang kuota paling besar umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insya Allah kita masuk surga.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebenarnya nggak mau cerita beginian yang jadi ngalor ngidul gitu. Saya lagi nanya tadi, ini pengajian setiap hari Kamis ya, setiap hari Kamis. Setelah saya, ya mungkin kalau para asatidz sudah sering menyampaikan, tapi ini nggak apa-apa diulang-ulang. Pengajian Kamis ini pengajian tertua di dunia sebenarnya. Pengajian tertua, paling tua pengajian di dunia itu pengajian hari Kamis. Karena di zaman Rasulullah nggak ada pengajian setiap Kamis, pengajian setiap Ahad, pengajian setiap hari Jumat, nggak ada. Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya pengajian seminggu sekali, sepekan sekali itu sebenarnya si bid'ah sebenarnya. Tapi bid'ah yang baik. Mau nggak mau itu bid'ah itu. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak mau bid'ah tapi dia bikin pengajian pekanan, sebenarnya dilema itu bid'ah sebenarnya. Tapi ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kalau saya mengajak kepada para jamaah, kalau kita sebut bid'ah, ada orang yang alergi dengan kata-kata bid'ah, kita ganti aja sunnah hasanah. Sama aja. Bid'ah ada yang hasanah, ada yang dhalalah, ada yang baik, ada yang buruk. Sunnah ada yang buruk gak kira-kira? Mau jawab takut. Ada gak sunnah yang buruk kira-kira? Sunnah yang buruk ada gak? Ada. Nabi yang nyebut, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang mencetuskan, memprakarsai sunnah hasanah. Sunnah hasanah itu gagasan yang bagus dalam Islam. Tadinya nggak ada, cuma dia bikin pertama jadi ada. Ya bid'ah, ya sunnah hasanah. Dan sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Itu hadis riwayat Muslim. Siapa yang memprakarsai sunnah yang buruk. Misal sunnah yang buruk seperti apa yang dulu nggak ada terus jadi ada. Misal contoh sholawatan sambil misalnya joget-joget campur laki-laki perempuan, itu sunnah yang buruk. Karena orang jadi banyak terinspirasi gara-gara dia. Dulunya nggak ada, karena ada 1-2 orang yang mulai, akhirnya jadi sunnah sayyi'ah. Di mana-mana orang pada ngikutin. Yang pertama menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Contoh. Itu namanya sunnah yang buruk. Jadi bid'ah hasanah ya sunnah hasanah. Kita ganti aja. Pengajian Kamis pekanan ini adalah bid'ah hasanah. Kan kayaknya mulai enak tuh. Sunnah hasanah. Lebih enak kan? Lebih enak. Karena ada orang yang alergi kalau disebut kata bid'ah hasanah, dia nggak mau. Dia maunya sunnah. Ya udah kita ganti sunnah hasanah. Ini manifestasi dari hadis Nabi Muhammad. Ini diambil dari hadisnya Rasulullah SAW. Jadi saya katakan majelis Kamis rutin tiap Kamis ini majelis paling tua di muka bumi, karena di zaman Rasulullah dan setelah beliau wafat beberapa lama itu tidak ada majelis yang sifatnya rutin 1 pekan sekali. Saya berusaha menghindari kata-kata minggu karena pekan itu lebih enak buat kita. Minggu itu konotasinya negatif. Kalau bisa kita orang Islam ganti minggunya diganti pekan kalau bisa sih, walaupun bukan sesuatu yang prinsip ya, gitu ya. Majelis setiap Kamis, siapa yang pertama kali mencetuskan? Orang yang pertama kali mencetuskan, memprakarsai, menggagas majelis pekanan, yang majelisnya itu dibuka hanya 1 pekan sekali, dan itu dimulai hari Kamis, yaitu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah minas sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat yang masuk Islam awal-awal. Termasuk yang Allah firmankan di Al-Quran, was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, sampai akhir. Mereka dapat ridhonya Allah, yang Allah pastikan mereka dapat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud aslinya orang Yaman. Beliau ini khidmah sama Nabi SAW. Beliau ini orang yang suka bawain sendalnya Rasulullah. Jadi kalau kemana-mana itu beliau selalu pakai pakaian bagus. Perlente, berusaha penampilannya bagus, rapi. Ketika ditanya, ente selalu menjaga penampilan, kenapa? Menghormati sendalnya Nabi Muhammad yang saya bawa. Jadi kalau Nabi masuk ke majlis, beliau ambil sendalnya, ditaruh di sini sama beliau. Ditaruh sama. Itu namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan banyak kisah. Beliau meninggal di masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini termasuk qurra'us sahabah,
termasuk ulama dan sahabat, termasuk orang yang awal man jahar bil Quran, manusia yang pertama kali baca Quran dengan suara lantang. Beliau ini berhubungan sama Ta'lim Kemis Pekanan, biar kenal penggagasnya. Kalau penggagas yang keberapa ribu mungkin Habib Abdul Hakim, tapi penggagas pertama kita harus kenal. Beliau adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ketika turun surat Ar-Rahman, yang dikatakan surat Ar-Rahman ini arusul Quran, pengantennya Al-Quran itu surat Ar-Rahman. Ya, di situ Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang mau baca Al-Quran ini dengan saya Rasulullah. Dia baca dengan suara lantang, terus dihabisin sama Abu Jahal. Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah SAW marah, bukan artinya sedih melihat wajah sahabatnya ditampar, dipukul sedemikian keras karena baca Al-Quran. Datang malaikat Jibril sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa. Kata Rasulullah, wahai Jibril, kenapa ketawa melihat sahabatnya dipukul? Nanti akan tahu kau ya Rasulullah. Malaikat Jibril udah tahu, dapat bocoran alam gaib. Ketika terjadi perang Badar, Ibn Mas'ud lah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lah orang yang memenggal kepalanya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu matinya 17 Ramadan pas perang Badar. Mungkin ada mau bikin haul di sini, haul ya. Kalau Abu Jahal, kan sekarang siapa dibikinin haul? Haul yang Abu Jahal. Itu yang membunuh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kayak diambil. Kata malaikat Jibril begitu perang Badar, ya Rasulullah, saya dulu ketawa karena ini belum seberapa yang dipukul, ntar bakal dipenggal sama dia karena di perang Badar. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini terkenal orang yang alim. Beliau bahkan buka majlis. Nah, majlis yang beliau dirikan itu setiap hari Kamis. Sampai-sampai pada masa itu orang-orang sempat bertanya-tanya, wahai bin Mas'ud, kenapa kok kamu bikin majlis mau'idhah? Ya, waktu itu hari Kamis karena majlisnya bukan kajian ta'lim untuk kaderisasi, bukan, tapi untuk mau'idhah, untuk orang umum begitu. Emang kan pengajian mingguan tuh karakternya untuk orang awam. Ya, pembahasan yang ringan-ringan, nasihat begitu. Kalau buat pengkaderan seperti di pondok pesantren itu setiap hari belajar pasti. Ini majlis mau'idhah. Ketika sahabat sebagian bertanya, orang-orang bertanya, wahai bin Mas'ud, ada apa kau buka majlis cuma 1 pekan 1 kali setiap hari Kamis waktu itu? Ternyata beliau mendirikan majlis ini, dan ini adalah pertama beliau dirikan karena beliau memanifestasi dari hadis, dari bagaimana gerak-geriknya Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat itu mereka turunannya semua dari Nabi Muhammad. Artinya apa yang mereka lakukan pasti ada kiblatnya Rasulullah. Karena Nabi begini, saya melakukan ini. Walaupun tidak secara eksplisit, tapi secara implisit, secara tersirat, secara maknawi. Apa kata beliau ketika ditanya, kenapa kau antum buat majlis setiap hari Kamis? Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'idhah. Nabi Muhammad itu, saya ngalamin Rasulullah. Saya sebelum Nabi hijrah sudah ikut sama Nabi Muhammad. Masuk Islamnya itu gara-gara Rasulullah mau minum gak ada susu ya, panjang tuh kalau kita cerita Nabi Mas'ud, nanti mungkin bisa disampaikan sama yang lain-lain. Saya memperhatikan Nabi Muhammad itu punya sifat, punya karakter, punya kebiasaan. Yatakhawwaluna bil mau'idhah. Nabi itu kalau mau menyampaikan mau'idhah, nasihat kepada kita umat Islam, Nabi enggak terus-terusan. Kalau orang udah bilang agak jor-joran terus tiap hari. Yatakhawwal, yata'ahad. Nabi lihat-lihat. Ntar kalau kira-kira udah bosan, Nabi tahan. Dilihat waktunya pas, ada momentum, Nabi sampaikan. Dilihat kalau ini nggak efektif, kalau disampaikan sekarang ditahan sama Rasulullah. Dilihat ada sesuatu disampaikan. Sehingga saya mengambil pemahaman dari situ. Saya mau nyampein nasihat, tapi nggak mau rutin setiap hari. Ya, kecuali yang sifatnya individu mungkin setiap hari. Tapi kalau yang sifatnya umum, saya buka hari Kamis. Kenapa? Supaya makhafata sa'amah alasannya. Nabi nggak mau terus-terusan, takut orang jenuh, takut orang setiap hari jenuh. Jadi supaya
ada kerinduan, kangen. Gitu ya kan, begitulah cara Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya ini juga cara Allah Subhanahu Wa Taala dalam menuntun kita ke jalan kebaikan. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, ya, rubbama lawwana 'alaika anwa' at-ta'at li'ilmihi biwujudil malal fi nafsi. Kenapa Allah bikin kau ibadah tuh nggak satu model? Kita ibadah sama Allah macamnya banyak. Ada sholat, puasa, ntar Ramadan puasa, sholat 5 waktu, ta'lim, baca Quran, sedekah, macam-macam. Kenapa model ibadah kok beragam? Kenapa tidak kita berhamba kepada Allah dengan satu model ibadah saja? Salah satu alasannya li'ilmihi biwujudil malal bi nafsi, karena Allah tahu betul manusia punya sifat jenuh, bosanan. Supaya berwarna, Allah buat ibadah itu berwarna supaya kita pindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Sama kayak mungkin kita dalam makan. Kita kalau setiap hari makan sayur asem, tempe, ikan jagung, sama apa, sambal terasi lah. Tiap hari begitu mungkin terus. Nanti besok hari ini ganti, hari ini ganti, hari ini ganti. Hari itu bertemu lagi. Itu karakter manusia, menyesuaikan. Nah, subhanallah, majlis Kamis ini adalah penggagasnya seorang sahabat Nabi yang termasuk daripada sabiquna awwalun, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, khadim Rasulullah, abdi dalamnya Nabi Muhammad, yang suka bawain sendalnya Rasulullah SAW, dan beliau mengikuti Nabi Muhammad. Saya bikin majlis 1 pekan sekali karena saya melihat sifat Nabi itu nggak mau terus-terusan, maka saya buat majlis seperti ini. Terkenal majlisnya Ibnu Mas'ud, dan bahkan beliau itu membuka fatwa, dan beliau ahli fatwa, mufti. Jadi kalau ada orang-orang awam bertanya tentang satu dan hukum tertentu, tanya kepada beliau. Makanya itu ada fatwanya Ibnu Abbas, ada fatwanya Ibnu Mas'ud, ada fatwanya sahabat-sahabat yang lain. Hadirin rahimakumullah. Walhasil, majlis Kamis ini adalah sesuatu yang semuanya kita ikut sama Nabi Muhammad SAW. Ini adalah manhajnya sahabat, ini adalah manhajnya Ahlul Bait, ini adalah manhajnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita selama bertahun-tahun cuma ikut aja pengajian, nggak tahu mendetail soal itu semua. Makanya man iqtada 'aliman laqiyallaha saliman. Siapa yang ikut sama ulama, insya Allah hari kiamat dia akan menghadap Allah dalam keadaan selamat. Karena ulama ini punya dasar-dasar dan landasan-landasannya, yang kadang-kadang kalau orang yang mungkin asal sembarangan melihat kenapa dibuat begini, kenapa dibuat begitu, semua ada landasannya. Baik yang tersirat ataupun yang tersurat, baik yang secara maknawi ataupun yang tidak maknawi. Mudah-mudahan kita kumpul sama sahabat-sahabat Nabi dan keluarga Nabi, insya Allah. Amin. Rahimakumullah.